Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh melalui jaringan internet. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa absennya dan melaksanakan sholat sunat duhanya. Sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa arimni rusdan. Tetap berperilaku hidup bersih dan sehat, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Semoga kalian bisa menjaga kebersihan, baik di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Apabila kalian berpergian, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, social distancing, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Apa kabar hari ini kalian? Terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita akan melanjutkan pembelajarannya. Nah, kita akan belajar di subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Di tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Di pembelajaran ke-1. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, termasuk kalian sebagai anak juga memiliki hak dan kewajiban. Tapi tentunya sebelum menerima hak atau menuntut hak, maka kewajiban dulu harus dilaksanakan. Kalian sebagai anak atau siswa, kewajiban kalian apa? Nah, salah satunya adalah kewajiban kalian di rumah menaati apa yang diperintahkan oleh orang tua. Apa hak kalian? Hak kalian adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan uang jajan, mendapatkan penghidupan. Nah, sebaliknya, jangan menuntut hak kalau kewajiban belum terpenuhi. Termasuk kita juga sebagai makhluk Allah. Kewajiban kita kepada Allah yaitu beribadah kepada Allah. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya tentunya akan meningkat derajat yang tinggi, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan di HP-nya, fokus ya. Nah, di sini ada gambar ibu kakek yang sedang membatik ya. Melalui pelatihan membatik, ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Nah, coba kalian baca. Silakan kalian baca. Nah, di sini ya.
ada teks bacaan yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Teks bacaan ini terdiri dari 5 paragraf. Nah, ini namanya paragraf setengah menjorok. Ada 1 tab menjorok ke tengah. Nah, ini batasnya ya, 1 paragraf, 1 paragraf, 1 paragraf, 1 paragraf, 1 paragraf. Tiap paragraf ini memiliki kalimat utama ya, dan memiliki beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama yang kemarin sudah dijelaskan, Bapak yakin kalian sudah paham ya, jika kalian belajarnya dengan kiat-kiat atau sering membaca ya. Ya, dibaca ini. Nah, tuh, ya. Ya. Sudah? Baik. Nah, kita coba pahami dengan kalimat utama di teks non-fiksi. Dan teks non-fiksi adalah karangan yang berupa fakta. Ya. Teks yang disajikan di atas yang tadi merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf, yaitu setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, semoga informasi ini menjadi pengetahuan untuk kalian ya. Kalau kalian ingin menentukan kalimat utama di setiap paragraf, maka harus sering-sering membaca kalimat tersebut, dibolak-balik, sering membaca. Nah, insya Allah akan menemukan kalimat utama ya. Oke, lanjut ya. Kalimat utama dan gagasan utama dari setiap paragraf. Nah, dari teks tadi dapat kita coba akan menarik kesimpulan dari kalimat utama dari setiap paragraf di teks yang tadi. Nah, ini ya. Ini ada 5 paragraf yang tadi ya. Paragrafnya. Nah, di paragraf 1, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Ini kalimat utamanya. Gagasan utama, hak warga negara Indonesia. Hak warga Indonesia. Di paragraf kedua, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Gagasan utamanya, hak mendapat perlindungan hukum. Paragraf ketiga, setiap negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Paragraf keempat, kalimat utamanya, hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Di paragraf kelima, masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini kalimat utamanya. Dan gagasan utamanya adalah hak warga negara ditetapkan dalam undang-undang. Nah, kalau kalian sudah bisa menarik atau mencari informasi kalimat utama dari setiap paragraf, maka gagasan utama tentu tidak akan sulit. Karena gagasan utama kalimatnya lebih pendek daripada kalimat utama, tetapi diambil juga dari kalimat utama. Fahim? Oke, terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan. Tetap fokus ya. Konsentrasi. Nah, hak warga negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ternyata setiap hak warga negara itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, terutama UUD 1945 yang sering kalian bacakan pada upacara pengibaran bendera. Sering dibacakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya. Itu ada 4 alinea. Nah, masukkan dengan alinea. Ada alinea, ada paragraf. Sebetulnya itu hal yang sama saja. Cuma alinea itu biasanya paragrafnya menggunakan paragraf lurus dan setiap paragraf itu diberi jarak 1 baris. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, apa saja hak warga yang dilindungi oleh UUD 1945? Nah, sebetulnya tadi di dalam setiap kalimat utama, di teks yang tadi sudah disebutkan. Tapi tentunya undang-undang dasarnya, undang-undangnya belum dijelaskan. Coba kita pahami dan simak video ini. Ya. Nah, di pasal 27 ayat 1, warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi setiap orang Indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ini terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Apabila seorang melakukan pelanggaran atau terpidana ataupun apa, maka dia berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik dari penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia itu yang pertama ada polisian, pengacara, kejaksaan, dan hakim. Itu penegak hukum. Selanjutnya di pasal 27 ayat 2-nya, setiap warga negara ini mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi setiap warga negara ini dilindungi untuk mendapatkan pekerjaan. Pak loba nu nganggur geningan, nah itu sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Kalau orang tersebut berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan, mencari pekerjaan, baik di perusahaan swasta ataupun perusahaan pemerintah, nah apabila diterima itu harus dipenuhi hak-hak pekerjaan dan penghidupan yang layaknya, termasuk gajinya, termasuk dengan pesangonnya, termasuk dengan kesehatannya. Itu dijamin oleh undang-undang, terutama di pasal 27 ayat 2. Lanjut. Pasal 27 hak ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, setiap warga negara apabila negara sedang kacau ataupun sedang setiap warga negara berhak untuk melakukan upaya bela negara. Ya. Lanjut. Pasal 4 28E ayat 3, hak mendapat kemerdekaan bersikap dan berkumpul serta mengurangkan pikiran. Nah, maksudnya di sini adalah pasal 28E ayat 3 ini adalah setiap warga negara Indonesia boleh berkumpul, membentuk organisasi, ya, mau didaftarkan ataupun tidak, tetapi organisasinya yang diperbolehkan oleh pemerintah. Jangan organisasi terlarang, ya. Berkumpul dan mengeluarkan pikiran pendapat. Nah, kita sering mendengar di televisi,
banyak orang-orang yang melakukan demo. Nah, ini adalah dilindungi oleh undang-undang di pasal 28 ayat 3, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Berkumpul, berserikat, serta mengeluarkan pikiran. Nah, demo itu adalah salah satu mengeluarkan pikiran atau pendapat ya. Ini dilindungi oleh undang-undang. Yang kelima adalah pasal 28E ayat 1, hak mendapat kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Nah, setiap warga negara Indonesia berarti harus memiliki agama. Salah satunya identitas orang Muslim memiliki agama terdapat dalam KTP, kartu tanda penduduk. Agama ya. Jadi kita memeluk agama Islam itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau ada yang memusuhi Islam atau melarang kalian memeluk agama Islam, dipaksa untuk agama lain, maka kalian bisa dilaporkan ke penegak hukum, yaitu di kepolisian. Ada dilindungi ya. Lanjut, pasal 30 ayat 1, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, apabila negara sedang genting, kita dipinta oleh pemerintah untuk mempertahankan keamanan negara, maka kita wajib ikut dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 7. Pasal 31 ayat 1 mendapatkan pendidikan. Nah, salah satunya kalian sekolah dasar wajib belajar sampai dengan 9 tahun. Sampai sekarang ada wajib belajar sampai dengan 12 tahun. Nah, baru sampai dengan wajib belajar 9 tahun. Wajib. Nah, berarti kalian mendapatkan pendidikan, wajib mendapatkan pendidikan. Dilindungi oleh undang-undang pasal 31 ayat 1 ya, mendapatkan pendidikan. Sehingga kalian dijamin oleh pemerintah sekolah gratis ya, tidak membayar. Lanjut nomor 8, pasal 28C ayat 1 mendapat kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Pasal 33 ayat 3 memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di negara kita sok manfaatkan, silahkan manfaatkan sebisa-bisanya. Nanti digunakan kalau sifatnya secara nasional ini diambil oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat ya. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi negara wajib berhak apabila ada fakir miskin dan anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Sering ada bantuan ke masyarakat yang namanya bantuan langsung tunai atau bantuan non tunai, sembako, ada raskin. Nah, itu salah satu upaya pemerintah melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Pasal 28H ayat 1 memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kita juga berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah bentuk adanya BPJS ya. BPJS itu salah satu menjamin warganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke anak-anak, dari pasal yang seadanya ini mungkin kita sedikit belajar tentang undang-undang ya, supaya kita bisa memahami bahwa kita hidup di negara Indonesia itu ada aturannya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita lanjutkan. Nah, selesai berarti tinggal tugas. Silahkan kalian buka buku tulisnya dan isi tugasnya. Setiap warga Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tuliskan perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk tabel seperti contoh. Jadi nanti kalian buat tabel seperti ini, lalu diisi ya. Nah, tabelnya seperti ini. Upaya pertahanan kemerdekaan NKRI ya, nomor 1 sampai dengan nomor 3. Cinta tanah air, contohnya melestarikan budaya bangsa, apalagi yang termasuk yang melakukan yang sesuai dengan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan sikap mempertahankan sikapnya adalah cinta tanah air. Baru satu contoh seperti ini diisi ya, sama yang nomor 2 dan nomor 3 juga. Oke, itu saja anak-anak materi kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam acara dan gelombang yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.